Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali pada latihan fisika pada pertemuan ke-14 atau video ke-14. Kita masih melanjutkan pembahasan soal-soal pada induksi elektromagnetik. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kekuatan, juga keluarga kita, sehingga kita dapat melakukan kegiatan sehari-hari seperti biasanya. Semoga paparan video ini dapat membantu dan mempermudah belajar, sehingga dapat menyelesaikan permasalahan pada induksi elektromagnetik. Kita lihat pada soal nomor 1. Sebuah kawat melingkar dengan hambatan 6 ohm diletakkan dalam flux magnetik yang berubah terhadap waktu. Dinyatakan dengan persamaan flux sama dengan T ditambah 4 dipangkatkan 3. Dengan flux dalam satuan Weber, T dalam satuan sekon. Arus yang mengalir pada kawat selama 4 sekon berapa ampere? Kita bahas bersama-sama. Yang diketahui dalam soal, R-nya 6 ohm, T 4 sekon, flux-nya sama dengan T ditambah 4 dipangkatkan 3. I-nya berapa? Maka dengan demikian kita mulai dari GGL induksinya, ya. Maka epsilon sama dengan D flux per dt, ya. Fluxnya sudah ada, T ditambah 4, seluruhnya dipangkatkan 3. Maka dengan demikian I sama dengan, ya, 1 per R. Maka ini GGL-nya adalah I dikalikan dengan R, maka I-nya sama dengan 1 per R, D flux per dt. Maka dengan demikian 1/6, ya. D per dt dikalikan T tambah 4 dipangkatkan 3, ya. Seluruhnya dipangkatkan 3, maka dengan demikian, ya, ini diturunkan menjadi 3, ya. T-nya pangkatnya menjadi kurang 1, T-nya diturunkan adalah 1, maka ketemunya adalah 3 dikalikan T ditambah 4 dipangkatkan 2. Ya. Ini yang kita inginkan, persamaan dari kuat arus pada sembarang waktunya. Maka dengan demikian, ya, menjadi setengah, ya. T dikalikan T ditambah 4 dipangkatkan 2, ya. Ini juga persamaan kuat arus pada sembarang waktu yang diminta pada waktu 4 sekon. Maka I pada 4 sekon adalah setengah dikalikan 4 ditambah 4 dikuadratkan. Maka dengan demikian, ya, ketemunya adalah 32 ampere. Ya, 32 ampere itu. Jadi sama saja, ini 64 dibagi 2, kan itu, ya. Itu yang diinginkan pada soal nomor 1. Jadi jawabannya adalah yang D. Kita lanjutkan pada soal nomor 2. Sebuah kumparan berbentuk lingkaran dengan diameter 6 cm terdiri 3000 lilitan. Kumparan diletakkan tegak lurus dalam suatu medan magnetik dengan rapat flux kumparan berubah dari 0,5 Tesla menjadi 1,7 Tesla selama waktu 3,14 menit. GGL rata-rata atau beda potensial rata-rata pada kumparan berapa milivolt. Ini adalah nilai-nilai yang diambil pada soal pada jawaban yang tersedia. Kita teliti bersama-sama. R sama dengan D per 2, maka menjadi 3 cm. N-nya 3000, B1-nya 0,5 Tesla, B2-nya 1,7 Tesla.
T-nya sama dengan pi menit, maka GGL rata-ratanya berapa? Kita mulai dari ya, epsilon sama dengan negatif N ya, dikalikan delta flux dibagi delta T. Maka dengan demikian ya, fluxnya merupakan B dikalikan dengan A, sehingga negatif N pi R kuadrat dikalikan B2 dikurangi B1 dibagi dengan delta T. Maka dengan demikian ya, negatif N pi R dikuadratkan ya, B2 dikurangi dengan B1 dibagi dengan pi menit, kan itu ya. Maka dengan demikian ya, ini sudah diambil pi-nya, pi dibagi pi adalah 1 menit adalah 60 detik, maka negatif 3000 ya, dikalikan 0,03 dikuadratkan, kemudian 1,7 dikurangi 0,5 ya, maka ketemunya adalah 1,2 ya, 1,2. Maka dengan demikian ini adalah 9 kali 10 pangkat negatif 4, kan itu ya. 3 kali 10 pangkat negatif 9 kali 10 pangkat negatif 4 ya. Maka dengan demikian ini dikurangi adalah 1,2 dibagi 60, atau ini sama saja 300 dibagi dengan 6 ya. Maka ini adalah ketemunya 50 ya. Maka ini 9, maka dengan demikian ketemunya adalah 60 ya, kali 0,03 dikuadratkan, ya boleh dengan cara seperti ini. Maka ini adalah 1,2 ini ya. 1,2 dikalikan 3000 dibagi dengan 60, maka ketemunya 60 kali 0,03 dikuadratkan. Maka dengan demikian ketemunya adalah 54 kali 10 pangkat negatif 3 volt ya. Maka dengan demikian, karena yang diminta dalam soal adalah mili, maka GGL-nya menjadi negatif 54 milivolt. Maka dengan demikian inilah yang kita inginkan. Kebetulan ya, pi menit 3,14 menit, maka pi dibagi pi 1 ya, dalam satuan menit, maka dalam satuan detik dibagi 60 ya. Maka dengan demikian ini adalah 1,2 kan itu ya. 1,2 ya menjadi 12 kali 300 kan itu 36 kan itu ya. Dan kita bisa mengambil seluruhnya 36 ya. 36 dibagi 6 ya, 12 ya. Ini masih ada 9, maka 54 kan itu ya. Itu yang diinginkan pada soal nomor 2. Jadi jawabannya adalah yang C. Kita lihat pada soal nomor 3. Sebuah kumparan dengan luas penampang 100 cm kuadrat. Hambatannya 4 ohm. Jumlah lilitan 4000 ya. Dalam medan magnet yang arahnya sejajar dengan sumbu kumparannya. Besar induksi magnet berubah-ubah terhadap waktu dengan persamaan B sama dengan 10 pangkat negatif 4 sin 2000 T dalam satuan SI. Berapa kuat arus maksimumnya ya? Kuat arus induksi maksimum yang ditimbulkan oleh kumparan berapa miliampere. Ini pilihan yang disediakan, kita teliti bersama-sama ya. B sama dengan 10 pangkat negatif 4 sin 2000 T. A-nya sama dengan 100 cm kuadrat. R-nya 4 ohm. N-nya 400. Berapakah I-nya ya? Dimulai dari GGL induksinya, maka epsilon sama dengan negatif N D flux per dt ya. Karena yang dicari kuat arus, maka ya sama saja epsilon sama dengan negatif N dikalikan A dikalikan dB per dt, karena yang tersedia adalah B-nya. Maka dengan demikian ya, kita masukkan persamaannya ya. Negatif dimasukkan angka-angkanya negatif 400 ya.
Ini 100 cm² sama dengan 10 pangkat negatif 2 dikalikan D per dt dikalikan 10 pangkat negatif 4 sin 2000 T. Kita turunkan ya. 2000 T diturunkan 2000, maka sin adalah diturunkan menjadi cos. Maka dengan demikian ya, ini sama saja 4 ya. 400 kali 10 pangkat negatif 2 adalah negatif 4. 2000 yang dikeluarkan tadi dari sini ya, diturunkan kali 10 pangkat negatif 4 cos 2000 T. Pada waktu maksimum adalah sama dengan 1 cosnya. Maka dengan demikian menjadi negatif 4 dikalikan 2 kali 10 pangkat negatif 1. Maka ketemunya adalah negatif 0,8 volt ya. Maka I sama dengan epsilon dibagi dengan R. Maka dengan demikian 0,8 dibagi 4 sama saja 0,2 ampere. Kan itu ya. Karena menggunakan mili maka harus diambil 200. Ini ada 10 pangkat negatif 1 ya. Maka dengan demikian ketemunya adalah 200 mili ampere. Kalau 0,2 ampere menjadi dalam mili harus menghasilkan 200 mili ampere. Itu yang diinginkan. Jadi diturunkan dulu ya. Maka 2000 T diturunkan menjadi 2000 ya. Sin diturunkan menjadi cos. Maka cos 2000 T adalah 1 pada waktu maksimum, maka ketemunya 0,8 V. Ya. 0,8 bagi 4 adalah 0,2, maka 0,2 ya ampere menjadi 200 mili ampere. Jadi jawabannya adalah yang C. Kita lihat pada soal nomor 4 ya. Sebuah transformator memiliki tegangan primer 220 volt. Jika trafo tersebut menghasilkan tegangan sekunder ya 8 volt, efisiensinya 80%. Kuat arus pada sekunder adalah 2 ampere. Berapakah kuat arus primernya ya? Ini adalah pilihan yang tersedia ya. Maka dengan demikian kita lihat yang diketahui dalam soal ya. Efisiensinya sama dengan 80%. VP-nya 220 volt, VS-nya 8 volt, IS-nya 2 ampere. Berapakah IP-nya? Mulai dari persamaan efisiensi trafo ya. Maka efisiensi sama dengan PS dibagi dengan PP dikalikan 100%. Maka IP-nya sama dengan IS, VS-nya dibagi dengan VP 100% dibagi efisiensinya. Maka dimasukkan angkanya, arusnya 2, VS-nya 8, VP-nya 220 ya. 100% dibagi 80%. Ini sama saja menjadi 11 ya. 110 ya. 8 dibagi 110 sama saja 10 dibagi dengan 8. Maka dengan demikian ya, ini 8 dibagi 110, 10 dibagi 8. Ini 1, ini tinggal 11, maka 1/11 ampere. Jadi mudah kita menghitungnya apabila kita sudah bisa mencari kondisi angka-angka yang sama dibagi ya. Maka dengan demikian jawabannya adalah yang E. Kita lihat pada soal nomor 5 ya. Toroida ideal pada ruang hampa mempunyai 1000 lilitan dan jari-jari rata-ratanya 0,5 meter. Kumparan terdiri dari 5 lilitan dililitkan pada toroida ya. Penampang lintang toroida adalah 2 kali 10 pangkat negatif 3 meter kuadrat. Dan arus listrik pada toroida berubah dari 7 ampere menjadi 9 ampere dalam waktu 1 detik ya.
maka kumparan tersebut memiliki GGL imbasnya sebesar berapa mikrovolt ya. Ini adalah nilai-nilai yang terjadi pada pilihan jawabannya, kita teliti mana yang sesuai ya. Maka dengan demikian, ini sudah keluar dulu jawabannya, tidak apa-apa, kita buktikan aja. AT-nya pada toroida 2 kali 10 pangkat negatif 3 meter kuadrat ya. Kemudian lilitannya adalah 1000, R-nya 0,5, NK-nya adalah 5 lilitan. Delta I per delta T ya. Ini berarti 9 dikurangi 7 adalah 2 ampere. Berapakah GGL imbasnya yang terjadi pada kumparan? Kita lihat, ini adalah induktansi silang ya. Maka M sama dengan induktansi silang, M sama dengan mu0 NT dengan NK dikalikan A dibagi 2 PR ya. Kemudian GGL pada induktansi silangnya adalah M delta I dibagi dengan delta T. Maka persamaannya menjadi epsilon 0 mu 0 NT dikalikan dengan NK dikalikan A dibagi 2 PR dikalikan delta I per DT. Dimasukkan angkanya ya. 4pi kali 10 pangkat negatif 7 dikalikan 1000 dikalikan 5 dikalikan luasnya ya, 2 kali 10 pangkat negatif 3 dibagi 2pi kali 0,5 ya, maka baru dikalikan dengan 2. Ini 4pi dibagi 2pi 2 ya, 2 dikalikan dengan 0,5 4 kan itu ya, 4 kan itu 4, berarti ini 2 dikalikan 2 4 ya, 4 dengan dikalikan 4 16 kali 5 kan itu ya, 16 kali 5 80 kan itu. Kita lihat ya, maka sama saja 4 kali 10 pangkat negatif 6 dikalikan 2, maka 2 dikali 4 adalah 8 ya, maka menghasilkan pangkatnya adalah tinggal 10 pangkat negatif 6 kan itu ya. Berarti perhitungannya tadi adalah semuanya 80 sebelum dihitung pangkatnya semua. Maka dengan demikian ketemunya adalah 8 kali 10 pangkat negatif 6 volt. Maka dengan demikian negatif 6 adalah mikro, maka 8 mikrovolt. Jadi betul jawabannya adalah yang B ya. Itu caranya kita menggunakan persamaan-persamaan pada induktansi silang. Kita lanjutkan pada soal nomor 6. Sebuah generator menghasilkan GGL imbas 90 volt ketika kumparan berputar dengan kecepatan sudut 800 radian per sekon. GGL imbas maksimum generator ketika kumparannya berputar dengan kecepatan 2500 radian per sekon berapa volt? Soal ini lebih dekat kepada perbandingan, maka dengan demikian kita bahas bersama-sama. Epsilon 1 90 volt, kecepatan sudut 1 800 radian, E2 nya berapa pada waktu kecepatan sudutnya 2400 radian per sekon ya, pada waktu maksimum ya, NBA omega sin tetanya harganya 1 ya, maka sama saja dalam yang diketahui dalam soal ini hanya epsilon dengan kecepatan sudutnya, maka epsilon sebanding dengan kecepatan sudutnya. Maka dengan demikian epsilon 1 dibanding dengan epsilon 2 sama dengan omega 1 dibagi dengan omega 2. Maka dengan demikian epsilon 2 yang dicari sama dengan epsilon 1 dikalikan omega 2 dibagi dengan omega 1. Maka dengan demikian 90 dikalikan 2400 dibagi 800. Ini adalah 3 ya. 3 kali 90
maka E2-nya adalah 270 volt. Jadi ini adalah 3 kali 90 adalah 270 volt. Itu yang diinginkan. Kita harus bisa membuat kalimat seperti ini, bahwa epsilon sebanding dengan omega. Jadi jawabannya adalah D. Itulah keseluruhan soal dari nomor 1 sampai nomor 6. Kita sudah bahas bersama-sama dan bisa menemukan cara-cara supaya lebih cepat menyelesaikan soal-soal pada induksi elektromagnetik. Selalu semangat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.